di bawah ini. Dan ini dilakukan oleh masyarakat Krayan Ya. secara tradisional. Iya betul. Dan ini punya potensi yang sangat luar biasa ya Pak. Ya. Ini ada beberapa tungku di sebelah sana juga. Ini kebetulan mereka sedang ada kegiatan di sawah, sehingga hari ini mereka tidak ada kegiatan untuk memproses pembuatan garam gunung ini. Ada setiap hari selalu melakukan produksi Iya ya betul. Pak ya? Kan ada yang lajang-lajang juga kan bisa dijodohkan hari ini. Langsung kita buat acara adat. Iya. Di sini. Pak, kita bicara soal komoditas, bisa dibilang komoditas ya Pak? Soal komoditas andalan kita ya Pak, Ya. dan keunikan dari Krayan ya Pak. Ya. Ini yang bisa dicicip yang mana? Air yang Ini air ini. Ya. Ini kena panen, jadi nggak ada yang. Oh iya, asin. Iya, nunggu proses padinya dulu. Dan di Krayan uniknya adalah meskipun ada di ketinggian di bukit di tengah hutan belantara begitu Pak ya, bisa dibilang Pak ya, tetapi Tuhan Maha Adil memberikan beberapa titik sumur yang memiliki kadar natrium gitu Pak ya, yang kadar garamnya yang tinggi. Dan di sini tadi Bapak sudah mencoba untuk cuci muka Pak ya? Saya setiap datang ke Krayan, saya selalu cuci muka dengan air sumur ini. Di Krayan ini ada beberapa sumur garam. Di area pegunungan ini ada lebih kurang 7 ya, sumur garam. Yang ini merupakan salah satu andalan potensi yang ada di wilayah Krayan. Yaitu dari sumur inilah dibuat garam Krayan. Jadi pepatah garam di laut, asam di gunung di sini tidak berlaku. Tidak berlaku. Di sini banyak garam di gunung ini. Banyak garam. Ya. Dan ini menjadi salah satu andalan potensi Ya. unggulan dari Krayan. Dari Krayan. Dan apa yang akan nantinya dilakukan begitu Pak untuk meningkatkan dan juga mengembangkan industri, bisa dibilang industri ya Pak ya, ini Pak, yang dari pemerintah provinsi sendiri Ya, seperti dari apa? kita selalu melakukan pembinaan, kemudian memberikan pelatihan-pelatihan untuk cara pengemasan garam ini. Selanjutnya untuk kita lakukan proses penjualan untuk ke luar, dia melalui UMKM yang ada di wilayah Krayan. Berarti termasuk packagingnya, kemasannya Ya, yang betul. begitu Pak Ya. ya. Untuk brandnya seperti apa Pak, kan karena ini satu daratan, tidak menutup kemungkinan di desa sebelah juga memiliki sumur yang sama begitu Pak ya. Bagaimana kita nanti bisa bersaing dengan mereka begitu Pak untuk komoditas ini? Kalau di wilayah seberang itu tidak ada sumur seperti ini. Walaupun satu daratan, satu hamparan daratan, tapi di wilayah seberang, wilayah Malaysia tidak ada sumur garam, yang ada di Krayan saja. Dan ini yodiumnya cukup tinggi. Jadi aman untuk kesehatan dan tubuh ya Pak ya. Nah, kalau saya tidak aman, ini muka saya sudah hancur. Baik, terima kasih Pak. Baik, ya. Air sumur yang selama ini kita pakai untuk sebagai garam begitu Pak? Ya, memang untuk beberapa tahun yang lalu memang sudah dilakukan penelitian dari universitas terkait kadar yodium yang ada di garam ini. Ya memang sampai hari ini kami ya memang data hasilnya sudah keluar sebenarnya, tapi berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa data katanya kadar yodiumnya kurang. Tapi sebenarnya kalau melihat selama ini justru garam ini dipakai untuk mengobati gondok, artinya kebalikan ya, karena memang ya permasalahan kalau kadar yodium kurang itu berdampak kepada penyakit gondok, tapi justru sebaliknya ini digunakan untuk mengobati penyakit gondok dan juga untuk meningkatkan stamina ya. Itu yang berarti ada kandungan lainnya begitu Pak? ada ya, kandungan selain lain yang saya ini lihat ya? ya, memang benar. Baik. Ya. Kemudian ini kan ada beberapa rumah produksi atau hanya satu ini ya Pak? Untuk di Kecamatan Krayan ini ada di sini di Lomidan, dan di hampir di semua kecamatan kita ada 5 kecamatan di wilayah Krayan ini semua hampir ada, dan juga tekstur dari butiranan itu juga berbeda-beda. Kalau yang di sini ini lebih halus, Ya. masuk ke Krayan Timur itu kristal, dan demikian juga yang ada di Krayan Barat dan Krayan Tengah. Jadi setiap anunya berbeda.
Dan saya lihat yang memang untuk produksi yang cukup tinggi itu ada di sini. Baik, baik, baik. Ya di ini, cuman ya karena ini sekarang musim panen, jadi ya ini tidak ada produksi. Tidak ada produksi, tapi setiap hari biasanya selalu ada produksi ya Pak. Selalu ada. Bagaimana dengan penjualannya sendiri Pak? Apakah masyarakat di sini menjual untuk sekitar di sini saja, kemudian juga di daerah Malaysia, atau juga bahkan keluar sampai di Kaltim, Kalbar, atau ke Pulau Jawa begitu Pak? Ya, untuk saat ini garam kita ini lebih banyak kita pasarkan di lokal dan demikian dan selebihnya ke wilayah ke kota ya, Tarakan, Nunukan, Malinau. Dan sebelum lockdown tahun 2020 kemarin, hasil pemasaran ini lebih banyak kita jual ke wilayah Malaysia. Jadi ya kena lockdown ini saja kita lebih mengutamakan pasar lokal dulu. Baik, permasalahan yang dihadapi dari produksi dan juga penjualan dari garam Krayan ini apa Pak saat ini? Ya, saya kira memang hanya di pemasaran sih, dan selain itu juga ya kendala lain ya karena garam ini kita jual secara tradisional, artinya kita masih belum punya brand terkait ini, dan saya rasa garam ini sudah cukup dikenal. Artinya mungkin kita ke depan perlu ada branding sendiri supaya garam ini bisa masuk ke semua kalangan. Baik, Ya. baik, baik, terima kasih. Ya, tadi mana Pak? Oke, baik ya Pak. Oke. Chandra. Baik, jadi ini ada 2 titik sumur, ada 2 lubang sumur yang airnya ini sejak kapan Pak? Dari tahun berapa Pak? Untuk tahunnya kita masih belum tahu persis tahun berapa. Yang jelas ini sudah dikelola secara turun-temurun. Ini udah cukup lama. Garam ini udah dikelola oleh masyarakat di sini. Baik, baik. Kita bisa coba ya Pak ya. Airnya warnanya memang seperti air sumur biasa ya Pak ya. Agak kuning. Oke. Asin kayak kita lagi ada di laut. Seperti itu. Makanya setelah ini proses selanjutnya setelah ini adalah direbus, ditumpuk untuk memperoleh kristal-kristal ya, pengkristal. Baik. Inilah keajaiban yang ada di Krayan. Luar biasa. Luar biasa. Oke, cukup. Enak, udah, cabut.